Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Di samping kesehatan, kita masih diberikan kesempatan sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa bersilaturahim sambil kita mengkaji dari apa yang disabdakan oleh Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sekalipun kita sama-sama mengetahui beberapa hari yang lalu atau sampai sekarang ya kan, orang banyak gegaringan, cara orang Banjar, banyak nang sakit, batuk, ulun gin hanyar sembuh. Kalau dites pasti COVID, gitu kan. Kena ada flu, ada batuk, kena itu virus, gitu. Kalau ada virus, kalau kita tes pasti COVID, batuk atau selesma atau flu. Kena batuk dan selesma itu adalah virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Begitu juga kalau kita bepergian ke luar daerah, ke Jawa misalnya. Ulun hanya datang juga menjenguk anak ulun di pesantren Persis Bangil. Sing cucukan terus antigen. Naik pesawat cucuk, maka 100 pulang. Jadi 4 kali cucuk 400, berdua bini 800. Itu belum tiketnya lagi. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nya positif di pesawat, kalau misalnya kita positif habis tes antigen itu, kita nggak bisa. Karena begitu masuk ke pesawat itu, mau masuk ke bandara itu, ada yang disebut dengan aplikasi. Jadi kita lihat masuk di aplikasi itu, amun kita di peduli pelindungi itu positif, ditulis di atas itu, Anda tidak layak bepergian. Kemana kita? Kayak itu kan. Kita tidak layak bepergian. Jadi kita mau nginap di mana? Di bandara. Terpaksa banyak yang bebulik. Kalau pian kada terima dengan tes ini, silakan pian PCR. Harganya berapa? 600. Bayangin. Nah, itulah begitu pengalaman ulun bepergian 4 kali 400, berdua bini 800. Itu belum tiket. Nah, itulah bepergian yang sangat sekarang ya, sangat melelahkan. Samping uangnya kita harus periksa, berantri, berangkat jam 2, kita jam 8 sudah berangkat ke airport.
Nah, itulah salah satu di antaranya. Jadi kita harus punya trik-trik tertentu kalau kita pulik ke Jawa dan sebagainya. Kita masuki minyak, salah satu minyak apa nih yang dijual sekarang itu oleh produksi Adi Hidayat, masukkan dalam dengan cotton bud itu. Nanti yang diperiksa, dicucuk, diperiksa minyak itu kan pasti negatif. Nah, kita harus punya banyak trik dalam suasana yang semacam ini. Apalagi kita sekarang dengan perubahan sistem, dengan perubahan cuaca ini banyak kegagaringan, batu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita senantiasa, ini hanya sekedar yang dapat ulun sampaikan ketika bulik kemarin ke Jawa melatih anak di pesantren. Begitu susahnya, begitu ngalihnya kita di perjalanan itu. Baik Bapak dan Ibu, Bapak-bapak semua, jamaah rahimakumullah. Setelah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjemaah di tempat ini dengan kesekian kalinya kita mengikuti kajian-kajian yang disampaikan oleh beberapa ustadz yang lainnya. Malam hari ini kita akan mencoba membacakan dan menjelaskan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, apa disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah amal-amal kebaikan di dunia. Dan nantinya amal-amal kebaikan di dunia dan balasannya. Nah, situasi yang semacam ini pasti kita akan menghadapi sebuah permasalahan yang kita tidak lepas berdoa kepada Allah, Allahumma yassir wala tu'assir, gitu. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah sebuah kemudahan kepada diri kita semua, jangan Engkau persulit, gitu. Nah, itulah doa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapati situasi yang semacam ini. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana amal-amal kebaikan yang seharusnya kita kerjakan ketika Allah memberikan kesempatan hidup kepada diri kita. Kata Rasul, An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Yang pertama bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentu kita sudah tahu semua siapa sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Belum ulangi. Man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa man, kalau bahasa Jawa, kalau di pesantren itu, kalau bahasa Jawa man sing soponi wong, gitu kan. Kalau ngaji dulu ditulis man sing soponi wong yuridu kang ngarepaken sopo man, gitu. Bahasa Jawa itu. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melapangkan satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan seorang mukmin, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan melapangkan satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahannya di hari kiamat nanti. Nah, sekarang kita bisa di dalam kehidupan kita atau kita dalam kehidupan kita sehari-hari
atau kita ketemu, atau bahkan kita sudah punya pengalaman sendiri bagaimana orang lain mendapatkan kesusahan yang perlu bantuan dari diri kita. Apakah itu bantuan itu tidak hanya berupa uang gitu kan. Bantuan itu tidak hanya berupa materi. Akan tetapi bantuan itu ada juga yang berupa nasihat. Bantuan itu bisa juga merupakan sebuah solusi. Yang ketika solusi itu disampaikan dan memberikan solusi yang baik kepada orang lain, bukan solusi yang kada baik gitu kan. Karena ada pemecahan masalah itu, ada kita membuat solusi yang baik, ada juga membuat solusi yang kada baik. Artinya solusi yang kada baik itu adalah solusi yang kira-kira yang diberikan solusi itu kepada orang itu, lalu dia menyakiti orang lain. Akan tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah siapa orang di antara kita yang melapangkan kesusahan. Salah satu contoh yang sederhana. Salah satu contoh yang sederhana dalam kehidupan kita, ada orang yang bertakon alamat gitu. Ada orang yang bertanya tentang alamat karena asing di daerah kita. Lalu kita memberikan alamat itu, kita menjelaskan alamat itu sehingga orang yang tadinya pusing bertakon ke sana kada tahu, bertakon ke sana tidak diberikan penjelasan yang tepat. Lalu kita menjelaskan bahkan dengan senang hati, misalnya kita sampai kita menunjuki jalan, lalu kita membawa sepeda motor, lalu orang itu mengikuti di belakang kita, dari jauh sudah ditunjukkan itu rumahnya. Nah, itulah yang disebutkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melapangkan kesusahan orang lain. Contoh yang sangat sederhana. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya. Contoh-contoh yang lainnya banyak. Yang mungkin orang pian semuanya, orang pian berataan sudah pernah mengalami hal seperti itu. Sehingga ketika kita memberikan sebuah solusi, melapangkan kesusahan apa yang dihadapi seorang mukmin. Di sini disebutkan man nafasa'an mukmin. Berarti kalau mukmin itu ada orang yang beriman. Dengan melapangkan apa yang mereka hadapi itu, nanti di hari kiamat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiat Rasul yang pertama itu nanti di hari kiamat, nanti di yaumil akhir, orang itu akan diberikan kemudahan ketika seseorang itu senang untuk, ketika orang itu senang untuk membantu dengan ikhlas ketika mereka hidup di dunia, memberikan atau melapangkan jalan kepada orang yang pada saat itu mendapatkan kesulitan. Sebaliknya begitu juga. Dalam hadis yang lain disebutkan, ketika seseorang itu ingin memperkaya dirinya, dia kada tahu apakah yang diambilnya itu sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram. Kalau sesuatu yang halal itu sangat dianjurkan. Akan tetapi terkadang seseorang itu melakukan sesuatu yang haram, yang diharamkan di dalam agama, dia tidak memikirkan, maka orang itu akan mendapatkan kesusahan di hari kiamat nanti. Di dalam sebuah hadis itu disebutkan, pada saat mereka berada di padang mahsyar, di yaumil kiamat nanti, orang itu akan dikalungkan, akan dikalungkan apa yang mereka korupsi ketika mereka di dunia. Ada dikalungkan mereka itu dengan 2 ekor kambing di pundaknya. Nah, kayak apa gitu, sambil berjalan. Betapa beratnya. Yang kedua
di dalam sebuah hadis itu dikalungkan di pundaknya itu adalah seekor sapi. Nah, kayak apa kita membawanya? Nah, itulah yang disebutkan bagaimana kita memberikan kelapangan kepada orang-orang yang pada saat di dunia ini, yang pada saat di dunia itu orang menghadapi kesusahan, lalu kita memberikan jalan, memberikan solusi kepada orang yang mendapatkan kesusahan itu. Contoh yang kedua itu adalah ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah misalnya ada salah satu di antara teman kita atau keluarga kita meninggal. Yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita jangan memberikan beban. Jangan kita memberikan beban kepada keluarga yang ditimpa kesusahan itu. Apa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagaimana kita bisa membantu kepada orang yang ditinggal salah satu dari keluarganya. Berapa kemampuan kita. Artinya itu juga memberikan kelapangan kepada saudara-saudara kita yang mukmin. Yang kedua, jamaah rahimakumullah. Yang kedua yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini disebutkan, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya ketika mereka di dunia dan juga di akhirat. Artinya apa? Kalau kita melihat aib seseorang atau kita mengetahui aib seseorang, bukan aib seseorang itu kita ceritakan kepada yang lainnya, aib itu. Sehingga di dalam bahasa, di dalam kajian hadis itu disebutkan bahwa aurat itu kenapa disebut dengan aurat? Gitu. Kenapa harus ditutupi? Gitu. Aurat itu adalah aib. Dan Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan kelamin itu di tempat yang tersembunyi. Aurat itu adalah secara bahasa adalah aib. Jadi segala sesuatu yang aib itu kada boleh kita tampakkan kepada orang lain. Harus disembunyikan dan harus ditutup. Oleh karena di dalam hadis ini, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa sesungguhnya anak Adam itu ketika dia melakukan perbuatan maksiat, ketika seseorang itu melakukan perbuatan maksiat pada malam harinya misalnya, Allah itu menutup aib itu. Padahal dia melakukan itu tidak ada satupun yang mengetahui apa yang dia lakukan. Cuma dia berdua misalnya. Allah menutupi aibnya itu tidak diberitahu kepada manusia. Nah, ini terkadang sifat manusia ya. Begitu dia sudah melakukan, Allah telah menutupi aibnya di malam hari itu. Selang beberapa waktu sidin seorang berkisah, ya kan? Lalu dia bercerita kepada orang lain. Lalu dia bercerita kepada temannya, sehingga yang sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala sidin seorangan yang membongkar rahasia dirinya. Kenapa? Nah, itu disebut wa adaw wa thamud wa laqad tabayyana lakum mim masakinihim wa zayyana lakumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil ma kanu mustabsirin. Kata Allah Subhanahu di dalam Al-Quran itu, setan
Setan itu adalah salah satu yang dijalankan, misi daripada syayatin itu adalah menampakkan sesuatu yang jelek itu. Sesuatu yang jelek itu menjadi indah. Kenapa orang melakukan zina? Kenapa orang itu mencuntan? Padahal di dalam agama itu sudah dilarang dua hal itu. Atau contoh-contoh yang lain. Kenapa dia melakukan korupsi? Tapi sekalipun di dalam agama itu sudah dijelaskan bahwa itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan, lalu datang syayatin itu. Lalu datang syayatin itu, dia membisikkan kepada kita, rugi mun kada diambil, sidin pun ngambil, ikam kada ngambil lah, rugi ikam. Sidin itu dapat sekian juta, masa ikam kada dapat? Nah itulah yang disebutkan bahasa-bahasa syayatin, bahasa-bahasa setan, sehingga seseorang itu yang mulanya kadang mengambil, lalu mengambil juga. Nah itulah disebutkan wazayyana. Zayyan itu adalah hiasan. Sesuatu yang buruk itu menjadi sesuatu yang baik, sehingga amun sidin ngambil, kenapa aku kada? Aku ambil juga. Padahal sidin itu sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, Allah telah menutupi aib itu. Allah telah menutupi aib seseorang itu. Akan tapi terkadang manusia itu mengungkapkan atau dia mengungkai dirinya sendiri supaya dikatakan hebat gitu. Apa sidin itu aku sudah pernah kini dengan ini dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian yang mulanya orang itu tidak tahu menjadi tahu. Nah itu kalau penyidikan polisi kan begitu kan. Kalau penyidikan polisi itu yang pertama dicari, kalau kita bikin bikin SIM card, pasti dicari temannya siapa gitu. Temannya siapa, sahabat terdekatnya siapa. Nanti kalau ada kejadian, yang dicari itu adalah teman-teman di sekelilingnya. Maka teman yang pernah dibicarakan oleh yang bersangkutan, dia akan bercerita, oh ya bang, kemarin ada bekisah sidin pada malam itu gini. Nah tinggal nanti sudah tahu itu, polisi tinggal mengambilnya. Itu disebut dengan penyidikan itu. Kenapa disebut dengan penyidikan? Karena penyidikan itu adalah dia akan melalui telusur kasus itu, menelusuri sebuah kasus itu adalah dari diri yang bersangkutan dan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya, sehingga diselidiki. Nah, pada saat diselidiki ini, kalau bangsa kita, kalau di negara kita menggunakan apa yang disebut dengan Scotland Yard. Scotland Yard. Apa Scotland Yard itu? Gaya Scotland ketika dia menyelidiki sebuah kriminal. Sehingga polisi itu misalnya ada pencurian, pastikan misalnya di mejanya yang dibongkar. Nanti dia akan disapu semua dengan dengan alat yang sudah ada itu. Nanti kenapa mereka disapu dengan semacam karbon yang hitam itu? Siapa yang pernah menjapai di situ, dia akan terekam sidik jarinya. Itu disebut dengan Scotland Yard. Sehingga akan diberi garis kuning, polis line, sehingga orang yang datang ke situ tidak menjapai apa-apa. Kalau dia menjapai, maka dia akan ditanya oleh polisi juga. Nah itulah disebutkan bagaimana sikap manusia ketika manusia itu sudah ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bangga dengan apa yang dilakukan, lalu dia bercerita kepada orang lain, padahal Allah sudah menutupinya. Oke. Yang selanjutnya kata Rasulullah SAW, menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama ia mau menolong saudaranya. Allah selalu menolong hambanya selama kita semua ini selalu membantu saudara-saudara kita ketika kita diberi kesempatan untuk membantu. Karena suatu saat nanti ada wayahnya, ada masanya kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum pintu itu ditutup, boleh jadi tidak berbuat apa-apa, naudzubillah, misalnya orang itu sakit. Nah, itu berarti sudah tidak bisa berbuat sesuatu untuk dirinya. Jangankan dia meringankan beban orang lain, sedangkan dia sendiri dalam keadaan sakit.
Sehingga dengan demikian kata Rasulullah SAW, niscaya Allah akan mudahkan baginya orang yang demikian itu. Orang yang selalu melakukan, memudahkan, memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini disebutkan wa majtama'a qaumun, wa majtama'a qaumun min baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Yang kata Rasulullah SAW, satu amal kebajikan di dunia yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan di akhirat sekecil apapun kebaikan itu. Sebaliknya, kalau kebaikan itu dibalas sekecil apapun, begitu juga dengan kejelekan. Begitu juga dengan kejelekan. Sekecil apapun, seberat zarrah di dalam Al-Quran, kejelekan yang dilakukan kepada diri kita pasti akan kembali kepada siapa yang melakukannya. Sehingga di dalam hadis ini, wa majtama'a qaumun min baiti buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Satu kaum yang berkumpul. Satu kaum yang berkumpul seperti yang kita ini berkumpul. Sesuatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah. Rumah-rumah Allah. Rumah-rumah Allah mushola itu kan. Rumah Allah itu adalah masjid. Kalau suatu kaum seperti yang kita lakukan, salah satu rumah Allah, berdiam di rumah Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan ketika kita berada di rumah Allah? Yang kita lakukan adalah zikir. Zikir itu adalah ingat, kalau bahasa kita adalah ingat, dengan cara kita membaca zikir-zikir yang pendek misalnya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu zikir yang pendek. Sehingga setelah kita, kalau misalnya sudah jadi imam, kalau kita jadi imam itu kita sudah menghadap kiblat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jangan langsung berpaling. Apa disunahkan kepada diri kita? Setelah kita Assalamualaikum, kita membaca istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 3 kali. Lalu dilanjutkan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir. Baru setelah selesai itu kita berpaling kepada jamaah. Nah, etika dalam ketika kita menjadi imam. Jadi imam diam sejenak, lalu kita membaca astagfirullah 3 kali, dan setelah itu membaca Allahumma antas salam dan seterusnya. Baru berpaling ke jamaah. Itulah tuntunan Rasul kepada diri kita, sehingga yang sekecil itu diatur semua di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada boleh kita Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ada juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 salam, terserah mana aja yang mau diambil, yang mau dipakai. Karena itu semuanya dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada apa disampaikan di dalam hadis ini. Satu kaum yang berkumpul di rumah, salah satu di rumah-rumah Allah itu, apa yang dilakukan? Berzikir kepada Allah. Yang kedua yang harus kita lakukan ketika supaya kita mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan, yang kedua adalah membaca kitabullah. Yatluna ayatillah, yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah. Terserah mau baca apa, yang pendek, yang kita hafal silakan. Yang panjang apalagi. Yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah kita berada berzikir kepada Allah, lalu kita membaca kitab Allah dan kita mempelajarinya, seperti kita mempelajarinya.
Kita membaca hadis, lalu kita membaca Al-Quran. Nah, kita termasuk, insya Allah kita termasuk dalam golongan yang diciptakan di dalam hadis ini. Artinya kita mengkaji, mempelajarinya. Mempelajari apa? Mempelajari apa yang disabdakan oleh Rasul SAW, dan kita mempelajari Al-Quran. Sehingga dengan demikian kata Rasul SAW, niscaya orang yang demikian duduk setumat di musola, duduk setumat di masjid, pernah ulun sampaikan ini, niscaya akan turun kepada mereka sebuah ketenangan. Sebuah ketenangan yang disebut dengan nazalat alaihimus sakinah. Orang yang demikian itu, yang duduk di situ, yang berzikir kepada Allah, yang membaca kitabullah. Yang ketiga, orang yang ikhlas itu melakukan yang demikian, maka kata Rasulullah SAW akan turun kepada dirinya sakinah, ketenangan. Ketenangan dalam hidup ini, kita hidup perlu ketenangan. Maka kunci ketenangan menurut Rasulullah SAW adalah kita berzikir, membaca Al-Quran, kita mempelajari seperti ini. Mempelajari boleh juga kita mempelajari sendiri. Lalu kita mempelajari, misalnya ada ustadz, lalu kita mengkaji dari beberapa ayat. Setelah ayatnya dikaji, lalu ada tafsirnya. Sehingga dengan demikian supaya amal kita ini terus menerus, supaya amal kita ini terus menerus yang disebut dengan jariyah. Yang disebut dengan jariyah. Jariyah itu adalah artinya mengalir. Jariyah itu adalah mengalir. Mengalir ke mana? Mengalir kepada siapa yang memberikan itu. Misalnya, ulun menyampaikan hadis ini. Jadi pian mohon maaf mendengarkan. Lalu setelah itu kita menjelaskan kepada istri kita, anak kita, cucu kita. Dari apa yang pian ketahui dari hadis Rasulullah SAW. Maka ketika seseorang itu menjelaskan sesuatu yang baik dan orang yang dijelaskan itu mengerjakan dari apa yang kita lakukan, yang secara otomatis anak kita ketika kita menjelaskan, maka ujar abah dulu nangka ini. Sering kita kan, ujar abah dulu nangka itu. Maka nanti dia akan terus mengalir pahalanya itu kepada siapa yang menyampaikan. Bukan hanya ulun yang dapat, akan tapi guru ulun dapat juga, pian juga dapat juga. Itulah yang disebut dengan jariyah. Yang perlu kita hindari itu adalah dosa-dosa jariyah. Dosa-dosa yang diwariskan. Dosa-dosa yang diwariskan. Sesuatu yang misalnya ada seseorang yang mewariskan karis gitu. Mewariskan sesuatu yang mempunyai kesaktian, mewariskan satu benda. Ada ulun dipanggil, mudah-mudahan beliau itu diampuni oleh Allah dosanya. Pada saat itu ulun dipanggil, orang itu lagi sakit, kada bisa duduk, berabah pun sakit. Lalu ulun datang ke rumahnya. Nah, seperti tuntunan Rasul, kita mendoakan kepada orang yang sakit itu, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Akan tetapi ada sesuatu yang menurut ulun itu masuk ke situ, ada sesuatu yang tidak kena. Kok kayak kada benar dan sebagainya. Lalu saya bilang, pian ini ada menyimpan apa? Kamar pian ini kada sehat. Lalu dijelaskan, ada pengkaris di situ. Wah, itu kan. Ada karis di situ, ada itu, ada, sehingga jarulun keluarkan semua, buang. Kada mau diwariskan dengan dangsana aku. Jangan. Ketika pian memberikan kepada itu, orang percaya kepada itu, maka nanti itulah disebut dengan dosa jariah yang terus pian dapati sekalipun pian sudah meninggal. Artinya akhirnya ulun kumpulakan dapat sekarung. Mudah-mudahan beliau itu diampuni dan masih diberikan kesadaran untuk apa? Ketika dia berikan kesadaran, dia sadar semua, jarulun pian harus membuang itu semua. Kalau pian takut, ulun yang membuangnya. Ulun buang di jambatan Barito. Karena itu sesuatu jangan sampai nanti diwariskan lagi, maka terus itu mengalir kepada siapa yang memberinya. Nah, itulah kata Rasulullah SAW, ketika seseorang sering berkumpul,
di tempat-tempat yang seperti ini yang rutin kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan sakinah. Sering kita mendengar kalau pengantinan sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu ada juga dipersingkat lagi samawah ya. Nah itu yang kada baik itu. Samawah kan langit kan? Samawati. Memang dapat langit. Nah itu yang terkadang kalau kita menyingkat sesuatu itu kita harus melihat artinya juga. Oleh karena kata Rasulullah SAW, orang yang seperti kita ini, yang kita hadir ikhlas, kita menuju ke pengajian, maka orang yang semacam itu, seperti itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan turun rahmat kepada kita. Allah akan menurunkan rahmat kepada kita. Buktinya apa? Amun kita kada solat maghrib ke tempat ini, ada sesuatu yang kurang. Ulunan kada sawat berjamaah. Nah, ada sesuatu yang kurang. Berarti rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Wa khaffatuhumul malaikah. Dan rahmat mereka dikelilingi oleh para malaikat. Kita kada tahu. Kita kada tahu apakah malaikat di samping kita yang mana. Karena kita apa? Kita tidak tahu. Karena itu rahasia kegaiban yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu pada surah Luqman ayat yang terakhir. Ada berapa kunci-kunci kegaiban yang tidak boleh manusia mengetahuinya. Pertama adalah maut. Yang kedua turunnya hujan. Yang kedua janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Tidak ada yang mengetahui. Lalu ada mahasiswa tanya, sekarang kan ada USG. USG ya, setelah 7 bulan itu bisa diketahui. Apakah USG itu bisa meramal? Menentukan maksudnya, menentukan apakah bayi itu ketika lahir hidup atau tidak. Tidak ada kan di USG itu. Dan yang keempat di dalam Al-Quran itu, rahasia kegaiban itu yang diceritakan di dalam Al-Quran pada surah Luqman ayat yang terakhir itu adalah yang tentang kematian. Dan yang kelima itu adalah di bumi mana manusia itu akan dicabut nyawanya oleh Allah. Tidak ada yang bisa mengetahui. Dan yang terakhir kata Allah Subhanahu di dalam Al-Quran itu, wa ma tadri nafsum mada taksibu ghada. Manusia itu tidak akan bisa meramal hari esoknya jadi apa. Tidak ada yang bisa meramal hari esoknya. Sehingga kalau ada dukun, mohon maaf, ada peramal yang mengatakan pian ini, itu sudah menyalahi di dalam Al-Quran. Artinya dia telah membuka pintu kegaiban yang karangannya sendiri, akan tapi di dalam Al-Quran itu tidak ada yang bisa mengetahui kunci atau rahasia kegaiban yang Allah tentukan di dalam Al-Quran itu. Sehingga dengan demikian kita melihat dari hadis ini, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatul malaika wa dzakarullaha fi ma'indah. Maka malaikat itu akan berdoa kepada diri kita semua yang berada di majlis ini. Mudah-mudahan dengan kita berhadir seperti ini, kita akan diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberikan ghirah. Apa ghirah itu? Ghirah itu adalah semangat untuk beribadah. Sehingga semangat beribadah sekalipun kita dalam keadaan capek, uyuh, akan tapi capek dan uyuh itu adalah sesuatu yang Allah senang dan ridha ketika kita melakukan ibadah. Bapak dan Mak rahimakumullah, demikian yang dapat ulun sampaikan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.